Jadi bagaimana, Rashid? Apakah kematian dia itu sebuah kecelakaan atau pembunuhan? Mana yang sudah kau lakukan, Rashid? Apa ibu masih percaya kalau dia tidak bersalah? Asad, ini bukan rekaman yang ibu dengarkan sebelumnya. Ibu mendengar kalau ada dua orang yang berbicara. Percakapannya juga berbeda. Putar lagi, ibu yakin ini belum semuanya? Ini sudah semuanya, Ibu. Ibu sudah mendengar apa yang harus Ibu dengar. Kebenarannya, apa yang baru saja kita dengar. Rashid Ahmed Khan adalah pembunuh. Ibu pernah mengatakan kalau Tuhan menjawab doa-doa Ibu. Ternyata Ibu benar. Ibu mengetahui yang sebenarnya. Dengan cara Tuhan membantu Ibu menemukan boneka itu. Ibu mencintai orang yang salah. Ibu percaya pada orang yang salah. Dia sama sekali tidak layak untuk menerima cinta Ibu ataupun sayang Ibu. Dia hanya layak untuk dihukum. Dan dia akan dihukum hari ini. Para pemirsa, ada putaran dalam kasus pembangunan terkenal Rashid Khan dan tuduhan yang dilontarkan padanya telah terbukti tidak berdasar. Pengadilan meyakini jika ada sebuah konspirasi terhadapnya. Jadi untuk sementara ini dia dibebaskan. Untuk sementara ini Rashid Khan keluar dari pengadilan. Bagaimana bisa kau biarkan ini terjadi? Iya, Pak. Pergilah. Akan kubuat Rashid Ahmed Khan dihukum dengan cara apapun. Kak Asad, bukankah aku sudah mengatakan, aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkan ayah. Dan aku sudah melakukannya. Kau melakukan apa yang anak tiri lakukan. Dan aku melakukan apa yang seharusnya seorang anak lakukan. Aku menang, Kak Asad. Dan kau kalah. Ternyata kau tidak berhasil, Kak Asad. Tuduhan terhadap ayah telah terbukti tidak berdasar. Dan sekarang ini, ayah telah bebas.
Aku yakin kau pasti menggunakan cara yang salah. Tapi aku punya satu syarat. Kau harus menikah dengan Humairah. Aku terima persyaratanmu. Aku siap untuk menikahi Humairah. Aku tahu itu. Kau pasti akan setuju untuk menikahinya. Itu sebabnya aku sudah menyiapkan uangnya untukmu. Ambillah uangnya dan cepat kau berikan pada Firoz. Selamatkan ayahmu sekarang juga. Tapi ingat satu hal. Ingat Ayan, rahasia ini hanya aku dan kau yang tahu. Apa masalahnya, Kak Asad? Aku sudah berjanji pada ibu jika aku akan menyelamatkan ayah. Dan kau mengatakan jika janji yang sudah kau buat untuk ibumu sangat berarti bagi Kakak Asad. Cobalah dan lakukan saja apapun yang kau bisa. Tapi tolong ingat satu hal. Sebelum kau mencobanya untuk menyakiti ayah lagi, aku akan melindunginya. Aku, Ayan Rashid Khan. Ayah. Kaki Tanfir sedang sakit. Biarkan saja sekarang dia tidur ya. Asad, dengarkan ibu. Asad, tolong dengarkan ibu. Kenapa kau tidak melupakan apa yang sudah terjadi? Asad, tolong dengarkan ibu. Kami mengetahui apa yang terjadi di pengadilan. Tuan Khan sangat marah. Kenapa segalanya di dalam hidup Bibi tidak sempurna? Setengah kesedihan, setengah kebahagiaan, setengah kemenangan, setengah kekalahan. Bibi tidak tahu apa Bibi harus merayakan kemenangan suami Bibi atau meratapi kekalahan anak Bibi. Bagaimana Bibi meyakinkan Asad kalau Rashid tidak bersalah dan rekaman adalah buktinya? Apa itu mungkin? Bisa aku pergi? Iya. Bibi bilang rekamannya berbeda. Maksud Bibi apa? Bibi tidak mampu untuk menjelaskannya. Itu sangat berbeda. Kalau suara yang kita dengarkan hari ini aslinya, lalu bagaimana dengan suara yang Bibi dengarkan saat itu? Tidak akan ada yang mengetahuinya tentang pabrik rahasia yang berkaitan dengan pabrik boneka. Tidak ada yang akan mengetahuinya jika aku yang membunuh wanita itu. Sementara Rashid, dia tidak pernah menyadarinya.
Kalau dia telah membakar seseorang, tapi dia tidak tahu kalau wanita itu sudah dibunuh sebelum dia dibakar. Dan tidak akan ada yang tahu siapa wanita itu sebenarnya. Akhirnya aku yang jadi pemenangnya. Menakjubkan sekali. Kau mengganti rekaman asli di boneka itu sangat sempurna. Jujur saja, sebelumnya aku khawatir sekali. Dalam hati aku bertanya, apa kau mampu melakukan semua itu? Tapi ternyata, kau benar-benar pemain yang sangat pintar, Bilo. Akhirnya, kau memang berhasil menemukan boneka itu. Bilo Rani. Jangan panggil aku Bilorani. Namaku Tanvir. Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Kau memiliki mata seperti seekor kucing. Itu sebabnya aku memanggilmu Bilo. Ternyata kau seperti seekor ular. Aku tidak salah kan menyebutmu seperti itu? Benarkah? Kau ini bekerja untukku, tapi kau berani menjawabku. Hebat sekali. Saat aku mengetahuinya kalau kau adalah teman lama Asad, aku menyadarinya. Kaulah orang yang tepat untuk melakukan semua perintah-perintahku. Ini harga yang pantas untuk boneka itu. Ya Allah, apa kau ini sudah gila? Uang itu tidak cukup untuk membayarku. Benarkah? Apa kau ingin harta karun untuk bisa menemukan sebuah boneka? Tugasku sangat sulit. Hanya aku yang tahu trik yang kumainkan untuk membuat keluarga itu keluar. Dan aku tetap di rumah. Benarkah? Aku akan melakukannya. Jamie, maafkan aku ya. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Sebaiknya kalian saja yang pergi. Harus ada orang lain yang menjaga rumah itu. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau benci sekali? Tapi cara kerjamu itu terlalu lama. Kau tahu, aku khawatir menunggu kerjamu itu. Itulah sebabnya kenapa kau menyuruhku untuk membakar rumahnya. Kau tidak bisa melakukan itu sendiri, kan? Buktinya kau lihat sendiri, kau gagal melakukan itu, kan? Aku sudah merencanakan semuanya. Ketika Asad dan Dilsat sudah pulang. Karena aku tahu Dilsat akan ke dapur begitu dia kembali. Untuk itulah aku memilih untuk pergi. Tapi gadis bodoh yang bernama Zoya itu, dia sudah merusak semuanya. Kakiku jadi terluka. Dan Asad tidak membiarkan aku pergi dengan keadaan seperti ini. Tapi aku tidak ingin mati karena bonekamu, jadi aku memilih untuk menghentikan apinya. Daripada aku mati konyol di sana. Jangan gasnya bocor. Asad melampiaskan kemarahannya kepada Zoya. Kebodohan itu ada batasnya. Tanu bilang dia yang akan mengganti tabungnya, tapi tidak. Kaulah yang bersikeras. Tidak ada yang menyadari kalau Zoya yang sudah menyelamatkan nyawa mereka. Kalau Zoya tidak menabrakku, dan jika Dilsat tidak menyalakan kompornya,
rumah itu akan terbakar. Apa gunanya kau melakukan semua itu, Bilorani? Hah? Kau tidak bisa menemukan boneka itu. Karena itu Dilsat berpikir, kalau tukang kebunnya yang telah menemukan boneka itu. Apa kau tahu, Bilo? Bisa saja Dilsat menemukan boneka itu sebelum dirimu. Aku tidak akan membiarkan dia menemukannya. Aku membuat Asad memakan sesuatu yang membuatnya menjadi alergi akan makanan. Sate ayam, kedengarannya enak. Bagaimana kita coba? Dan aku melakukannya. Sehingga semua orang tergesa-gesa ke rumah sakit. Dan Dilsat tidak bisa menemukan tukang kebunnya. Bibi, waktu kita sedikit. Sebaiknya kita bawa saja ke rumah sakit. Tapi Zoya, gadis bodoh itu, menggagalkan rencanaku lagi. Bibi, tunggu Tanvir. Aku yakin suntikan ini bisa menyembuhkan Tuhan kan? Terkadang keberuntungan berpihak kepada orang jahat seperti kita. Untungnya tukang kebun sedang tidak ada. Untuk kali ini, Asad masih beruntung karena dia tidak mati karena keracunan makanan. Dan aku menemukan boneka itu ketika semua orang tidak di rumah. Untungnya aku menemukan boneka itu tepat waktu. Itu tidak masalah. Tapi satu yang membuat aku tidak mengerti. Jika kau sudah menemukan boneka itu, kenapa kau kembalikan boneka itu pada mereka? Bagaimana kalau ketahuan? Mereka tidak akan menanyakan padaku dari mana aku menemukan boneka itu. Karena itulah, aku tidak memberikan bonekanya kepada mereka. Kau harusnya memujiku untuk pikiranku. Aku sudah memiliki chip dengan suaramu yang terekam di dalamnya. Dan aku menggantinya dengan chip yang asli. Suaraku mengingatkanku, berharap kau ingat. Tapi sayangnya, tidak akan ada seorang pun yang bisa mendengarkan suara rekaman itu lagi. Karena aku akan menghancurkannya. Setiap bagian dari bukti dan setiap petunjuk yang mengarah ke bukti itu. Tidak akan ada yang tahu kalau itu aku. Aku harap kau sudah mendengar cerita tentang raja yang menggantungkan hidupnya pada seekor burung beo. Begitu pula hidupmu tergantung pada boneka ini. Bukan kepada Allah. Ternyata kau sama sekali tidak menghargai hidupmu. Hei! Dalam tarian boneka-boneka, semua itu tergantung pada orang yang menarik talinya. Dan aku yang memegangnya. Jika kau menolak, aku akan menemukan orang lain untuk melakukan pekerjaan ini untukku. Ingat ini. Aku minta jangan sekali-kali kau berbuat ceroboh padaku lagi. Bilo, Tanvir, Rani. Aku akui kau pintar sekali, Bilorani. Itu sebabnya aku sangat menyukaimu. Tapi hari ini bagaimana aku bisa marah padamu? Bukankah kita harus merayakan hari ini? Hari ini ditandai sebagai kemenanganku. Akulah yang jadi pemenangnya. Karena itulah aku mengirimmu ke sana. Karena aku tahu kau pasti berhasil.
Ya Allah, kok ini kenapa, Bilo? Hah? Kamu memalukan sekali harus mencuri dari sebuah keluarga yang baik. Mereka memperlakukan dengan baik, kan? Bibi, Najma. Jangan. Diam, Kak. Ada apa, Zoya? Riasan wajahnya yang aneh membuatku ragu dari hari pertama. Apa Bibi tahu apa yang dia lakukan selain melakukan pekerjaan rumah tangga? Ini, dia mencuri. Dia mencuri perhiasan dari lemari Bibi. Apa? Ya ampun. Tidak, aku hanya... Diam kau. Iya, jam tanganku juga hilang. Pasti masih banyak benda yang hilang. Coba kita tanyakan saja padanya. Apa yang sudah kau curi? Bilo? Biar aku telepon ke Asad. Kau pasti akan ditahan di kantor polisi. Tolong maafkan aku. Aku wanita yang malang. Aku kira aku jadi serakah. Cepat kembalikan semua barang yang sudah kau curi dari rumah ini. Mengerti? Secepatnya. Ayo cepat. Aku mohon padamu, tolong jangan menahanku. Baiklah. Kami tidak akan menelpon polisi. Karena kau sudah melakukan kejahatan, kau tidak bisa lagi bekerja di sini. Mohon maafkan aku. Aku tidak akan melakukan kesalahan lagi. Lihat ini jamu. Ini kan perhiasan punya ibu. Di dalamnya masih ada lagi. Najma, ini punyaku. Apa ini, Zoya? Bibi, ini sesuatu yang sangat berarti dalam hidupku. Ini kenangan terakhir masa kecilku. Kak Zinat dan Kak Anwar yang menceritakannya. Di hari aku tinggal bersama mereka, aku memeluk dengan sangat erat benda ini. Karena ini pemberian dari orang tuaku. Hanya ini kenangan dari mereka. Terima kasih ya Allah. Ini sudah kembali padaku.